warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini subtema 2, pembelajaran 1. Bekerja sama mencapai tujuan. Gambar apa yang anak Ibu lihat? Ya, gambar seorang anak laki-laki yang sedang memegang bambu runcing dengan kepala diikat bendera merah putih. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Jawabannya, dengan melakukan perlawanan dan pertempuran di berbagai daerah sejak tahun 1945 sampai 1950 antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu bentuk pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabay. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabay. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya apa adalah pertempuran di Surabaya antara Indonesia dan Inggris. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa adalah karena Indonesia menolak ultimatum dari Inggris. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya siapa adalah rakyat Indonesia dan pasukan Inggris. Dapatkan dari kata tanya bagaimana adalah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan adalah 1. Sekutu datang 25 Oktober 1945. 2. Terjadi kontak senjata pada 27 sampai 30 Oktober 1945. 3. Inggris mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. 4. Pertempuran dahsyat pada 10 November 1945. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya di mana adalah di Surabaya. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok atau minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dalam persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Apa makna yang kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Maknanya adalah demi mempertahankan NKRI, rakyat harus berani menghadapi ancaman apapun. Selama rakyat masih bersatu, maka kita adalah bangsa yang kuat. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah melihat ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sekarang, perhatikan gambar berikut dan sebutkan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Jawabannya, ciri-ciri ayam: berbulu, memiliki paruh runcing, berkaki dua, bersayap, berkembang biak dengan bertelur. Ciri habitatnya, daratannya lapang seperti perkarangan belakang rumah. Ciri yang dimiliki bebek: bulu yang dilapisi lilin, memiliki paruh berbentuk sudu, kaki yang berselaput, bersayap, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri habitatnya, daratan yang becek maupun daerah yang dekat perairan tawar. Ciri hewan ikan: bernapas dengan insang, berdarah dingin, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik tetapi tergantung spesies, berkembang biak dengan ovipar atau ovovivipar. Ciri habitatnya, perairan air tawar atau air asin, tergantung spesies. Ciri hewan cecak: cirinya adalah memiliki semacam perekat pada telapak kakinya, memiliki ekor yang bisa putus ketika terancam, memiliki 4 kaki, umumnya berwarna krim, dan berkembang biak dengan bertelur. Ciri habitatnya, hidup di permukaan vertikal, yaitu tembok maupun di permukaan horizontal seperti atap rumah. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Tentu saja, setiap habitat memiliki ciri-ciri yang berbeda seperti struktur alam, ancaman, dan sumber makanan bagi yang hidup di dalamnya. Sehingga ciri hewan harus sesuai dengan kondisi habitat agar hewan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Simaklah cerita berikut ini. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Amati 3 hewan yang ada sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu,
Catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut dan jangan lupa tulis kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Apabila tidak mengerti, silahkan putar lagi video ini. Apabila tidak mengerti juga, silahkan tanyakan kepada kedua orang tuanya atau kakak dan abangnya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.